Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari BWIB. Kita akan menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Irunisa dengan NIM akhir 066 dan rekan saya ada Halimatus Sadiah dengan NIM terakhir 074, ada Michelle Francisca dengan NIM akhir 082, ada Muhammad Hisham dengan NIM akhir 081, ada Nur Khalifah dengan NIM akhir 04243, dan ada Raskia Alia Sahira dengan NIM akhir 954. Next slide. Nah, jadi latar belakang di sini kita mengambil topik ini adalah ketika berbicara tentang etika, meski akan menyinggung agama, karena ketika itu tidak bisa dipisahkan dari agama. Nah, hal ini disebabkan karena agama ini merupakan salah satu sumber etika yang diakui manusia secara universal. Setiap agama selalu menempatkan etika sebagai salah satu inti utama ajaran. Menurut Hamzah Yakub, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Nah, sedangkan kerja sendiri adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik jasmani dan rohani. Dan di dalam mencapai tujuannya tersebut, dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian rumusan masalah di sini dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan Islam ini mengenai etika kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam mengenai keselamatan kerja. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara etika kerja dan keselamatan kerja dalam Islam. Dan yang terakhir adalah apa saja prinsip-prinsip dari etika dan keselamatan kerja dalam Islam yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk menganalisis konsep pada etika kerja. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi relevansi dan urgensi. Yang ketiga itu untuk mengkaji bagaimana prinsip Islam dapat menjadi solusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang terakhir itu untuk menyampaikan bagaimana kerja dalam Islam bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama untuk memperdalam pemahaman mengenai integrasi antar nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, untuk memberikan kontribusi hasanah keilmuan khususnya dalam bidang etika bisnis Islam. Yang ketiga, memberikan panduan dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan dalam penuh tanggung jawab. Yang keempat, memberikan insight tentang pentingnya menciptakan budaya kerja yang beretika dan menjamin keselamatan pekerja. Yang kelima, dapat menjadikan bahan renungan dan edukasi publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada etika kerja dalam Islam. Etika sendiri memiliki arti kebiasaan yang memuat berbagai konsep. Etika dalam Islam merupakan bagian dari akhlak yang mencakup akidah, ibadah, dan syariah. Etika Islam berkembang melalui pemikiran Mu'tazilah atau mengutamakan akal dalam memahami agama, sedangkan Asy'ariyah itu menyeimbangkan akal dan wahyu dengan ciri rasional sesuai fitrah, terbuka pada ide baru, serta menghargai waktu dan ilmu. Dalam konteks kerja, Islam memandang kerja sebagai ibadah dan jihad bila disertai niat yang benar. Al-Quran sendiri mendorong umat Islam untuk bekerja dengan sungguh-sungguh serta mencari rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nilai utama etika kerja Islam meliputi jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, adil, dan kerja keras, dengan tujuan untuk meraih kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Baik, selanjutnya keselamatan kerja dalam pandangan Islam. Dalam Islam, menjaga keselamatan di tempat kerja merupakan bagian dari menjaga aman. Hal ini berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Ini mencerminkan peran pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan profesional. Keselamatan dan keamanan kerja dalam
Dalam Islam itu ada 5. Yang pertama, tanggung jawab pemimpin dan pengusaha. Nabi Muhammad bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini menegaskan bahwa pemimpin wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerjanya. Yang kedua, pencegahan bahaya dan pengelolaan risiko. Konsep ketiga dalam Islam menekankan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko di tempat kerja. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Melindungi diri dari bahaya adalah tindakan yang diperintahkan dalam Islam. Penggunaan pelindung adalah bentuk nyata tanggung jawab menjaga keselamatan. Yang keempat, menjaga kesehatan fisik dan mental. Islam menempatkan kesehatan sebagai amanah yang harus dijaga, termasuk kebersihan dan hygiene, lingkungan kerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengantisipasi penyakit akibat kerja. Yang kelima, larangan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ini menjadi landasan agar bekerja dan pengelola tempat kerja senantiasa berhati-hati dan bertanggung jawab atas keselamatan bersama. Selanjutnya ada kaitan antara etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Islam menekankan pentingnya keselamatan kerja sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, agar manusia tidak menjatuhkan diri pada kebinasaan. Kepatuhan pada aturan keselamatan merupakan bentuk ibadah dan amanah. Etika kerja dalam Islam juga memberikan pengaruh positif terhadap performa pekerja. Seorang pekerja yang mengamalkan nilai-nilai Islam seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, dan amanah akan memiliki kesungguhan serta semangat kerja yang tinggi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan profesionalisme dan performa kerja, bahwa penerapan etika kerja Islam dapat meningkatkan performa positif kerja, sebagaimana yang dikutip dari Fadlur Rahman dan Mas'ud pada tahun 2022. Baik, untuk yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Berdasarkan uraian tentang bagaimana etika yang didefinisikan oleh rekan saya tadi, maka dapat diketahui seperti apa prinsip-prinsip umum etika dalam Islam. Di antaranya, yang pertama ada syariah atau wahyu, yaitu sumber etika paling utama dalam Islam. Wahyu dari Allah melalui para rasulnya menjadi standar mutlak untuk membedakan baik dan buruk. Ajaran Islam menekankan prinsip pertengahan, di mana kebaikan terletak pada tindakan yang seimbang, proporsional dan tidak berlebihan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari firman Allah, yakni surat Al-Baqarah ayat 143. Yang kedua ada akal. Akal yaitu dapat membedakan baik dan buruk secara logis. Ia tidak berdiri sendiri. Menurut Al-Ghazali, akal harus beroperasi di bawah bimbingan syariah karena keduanya tidak mungkin bertentangan. Yang ketiga ada al-uruf atau tradisi. Tradisi atau kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat yang dapat diterima. Dan yang keempat, maslahah mursalah atau pertimbangan manfaat yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas, bersifat kontekstual. Suatu perbuatan dinilai baik jika mendatangkan manfaat dan buruk jika menimbulkan mudarat atau bahaya pada situasi tertentu. Next. Sedangkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dalam Islam, yang pertama ada al-wihayah atau prinsip pencegahan. Prinsip ini bersifat preventif, mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Perusahaan harus proaktif mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sebelum kecelakaan terjadi. Yang kedua ada amanah. Amanah atau menjaga amanah ini merupakan titipan. Pekerja wajib jujur dan menjaga aset. Pemberi kerja memiliki amanah yang lebih besar untuk melindungi nyawa, kesehatan, dan keselamatan para pekerja. Yang ketiga ada prinsip keadilan atau al-adl. Keadilan dalam keselamatan kerja ini berarti semua pekerja tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, status, atau jabatan berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penyediaan APD, pelatihan, atau akses terhadap pelayanan kesehatan kerja.
Prinsip ini juga mencakup keadilan dalam menyelidiki kecelakaan dan menegakkan aturan. Semua pihak harus diperlakukan secara adil. Yang keempat, la dorar wala dirar atau menghindari kemudaratan. Kaidah dasar ini yang menyatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini merupakan landasan moral dari semua aturan K3. Dan yang kelima, ithon atau profesionalitas. Ithon berarti melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tekun, teliti, rapi, dan mencapai tingkat kesempurnaan yang terbaik. Seorang muslim diperintahkan untuk berbuat ithon dalam segala hal. Next. Baik, selanjutnya ada studi kasus berupa analisis tragedi kebakaran pabrik korek api di Binjai melalui prinsip etika dan keselamatan dalam Islam. Nah, dalam kasus ini terjadi kebakaran pabrik rumahan perakitan korek api gas di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Jumat 21 Juni 2019 yang menewaskan 30 orang akibat tidak dapat menyelamatkan diri lantaran pintu terkunci. Hal ini diperparah oleh tidak adanya standar serta peralatan keselamatan dalam perakitan korek api sehingga risiko kebakaran tidak dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik. Next. Dalam kasus ini, beberapa prinsip dalam Islam dilanggar. Yang pertama adalah prinsip pencegahan atau al-wiqayah, di mana tidak adanya pemenuhan standar keselamatan yang tepat untuk melindungi para pekerja serta mencegah kebakaran. Selanjutnya ada prinsip menjaga amanah, yakni pengusaha tidak dapat menjaga amanah dengan mengabaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kerja yang semestinya dipenuhi. Yang selanjutnya ada pelanggaran prinsip keadilan atau al-adl pada pekerja ditempatkan pada lingkungan kerja yang tidak aman tanpa adanya pelatihan tanggap darurat maupun peralatan yang memadai. Selanjutnya ada pelanggaran pada prinsip menghindari kemudaratan atau la darar wala dinar, di mana adanya kelalaian oleh pengusaha mengakibatkan bencana besar bagi pekerja serta keluarganya. Nah, lalu bagaimana solusi yang bisa diambil dalam kasus tersebut? Yakni yang pertama, menerapkan sistem audit keselamatan secara rutin dan independen sesuai dengan syariah yang sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kedua adalah mendahulukan pencegahan mutlak sesuai standar keselamatan dengan menyediakan alat pemadam serta pelatihan kepada para pekerja tentang bagaimana mitigasi saat bencana. Selanjutnya yang ketiga adalah menanamkan kesadaran kolektif bahwa setiap kelalaian yang membahayakan adalah dosa sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah mewujudkan keadilan dalam perlindungan tiap pekerja tanpa terkecuali yang sejalan dengan firman Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi bahwa sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil serta berbuat kebajikan. Hal ini tentunya sejalan dengan perlakuan tersebut agar kita selalu adil tanpa memandang status siapapun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan etika dan keselamatan kerja sebagai bagian integral dari ibadah yang didasarkan pada nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan profesionalitas atau ithan. Keselamatan kerja dipandang sebagai kewajiban religius untuk mencegah bahaya atau al-wihoyoh dan menghindari kemudaratan, la darar wala dirar,
sebagaimana tercermin dalam tragedi kebakaran pabrik korek api Binjai yang menunjukkan akibat fatal dari pengabaian prinsip-prinsip ini. Sinergi antara etika dan keselamatan kerja tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman dan produktif, tetapi juga menjadi sarana mencapai kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Selanjutnya, untuk saran, untuk mengimplementasikan prinsip etika dan keselamatan kerja Islami, diperlukan sinergi dari semua pihak. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan integrasi nilai-nilai Islam dalam regulasi K3, khususnya di sektor informal. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja aman, APD, dan pelatihan berbasis nilai etika Islam. Pekerja juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa mentaati prosedur keselamatan adalah bentuk dari ibadah. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.